ujian kan itu. Jadi untuk itu di jam saya sudah menunjukkan jam 10.22. Silahkan untuk dimulai. Silahkan. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ibrahim SHMH, yang terhormat Ibu Dr. Desak Putu Dewi Kasih SHMHum, yang terhormat Bapak Dr. Marwanto SHMHum, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Andes Abdul Somad SHMH, yang terhormat Bapak Profesor Dr. IGD Yusuf SHMH, yang terhormat Bapak Dr. Igusti Ketut Aryawan SHMH, yang terhormat Bapak Dr. Gede, Bapak Dr. Dewa Gede Rudi SHMHum, yang terhormat Bapak Dr. Made Gede Subha Karmaresen SHMKN. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan proposal disertasi. Adapun objek yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan hukum bisnis modal ventura. Adapun judul yang saya angkat yaitu berkaitan dengan model pengaturan dan pengawasan usaha modal ventura berbasis ekonomi syariah. Bisnis modal ventura pertama kali tumbuh dan berkembang di Amerika Serikat, didirikan oleh George Doriot pada tahun 1964, dan perkembangannya sangat signifikan. Hampir di seluruh negara di dunia itu berdiri perusahaan modal ventura, tak terkecuali termasuk Indonesia. Di Indonesia, modal ventura masuk pada tahun 1988. Di Indonesia juga demikian, perkembangannya sangat pesat. Hampir setiap kota provinsi di Indonesia itu memiliki perusahaan modal ventura, tak terkecuali termasuk juga di Denpasar dan kabupaten lain yang ada di Bali. Pada tahun 2011 terbentuklah Lembaga Independen Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki tugas sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor lembaga keuangan, termasuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari sektor jasa keuangan. Pada tahun 2015, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK.05/2015 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura. Dari regulasi tersebut, kita dapat mengklasifikasikan perusahaan modal ventura itu terbagi menjadi dua sistem, yaitu perusahaan modal ventura konvensional dan perusahaan modal ventura syariah. Dalam kajian ini, yaitu berkaitan dengan usaha modal ventura syariah, titik beratnya adalah pada pengaturan dan pengawasan, termasuk di dalamnya adalah berkaitan dengan kepatuhan syariah compliance. Yang menjadi latar belakang masalah atau problematik hukum dalam penelitian ini yaitu yang pertama berkaitan dengan problem yuridis. Ada norma kosong. Yang pertama, regulasi yang mengatur usaha modal ventura syariah itu belum mengatur proses pendirian Dewan Pengawas Syariah, belum mengatur kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan terhadap usaha modal ventura syariah, juga belum mengatur posisi kedudukan dan pendirian Dewan Pengawas Syariah. Norma kosong tersebut itu berkaitan dengan kepatuhan syariah. Salah satu aspek hukum dalam industri keuangan syariah adalah regulasi tentang kepatuhan syariah atau syariah compliance. Penerapan kepatuhan syariah di institusi keuangan berbasis syariah didukung dengan
mengharuskan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi kepatuhan syariah dari institusi lembaga keuangan berbasis syariah. Itu yang menjadi problematik hukum dalam tataran yuridis, yaitu ada kekosongan norma. Berikutnya problem filosofis. Ini berkaitan dengan basis pengujian epistemologi. Baik, sudah jelas Prof ya? Baik, saya lanjutkan Prof. Saya lanjutkan untuk problem filosofis. Belum tentu usaha modal ventura syariah telah sesuai dengan prinsip syariah, maka harus ada alat uji epistemologi untuk mengkaji kebenarannya. Selanjutnya problem sosiologis ini berkaitan dengan syariah compliance, kepatuhan syariah. Belum adanya jaminan adanya kepatuhan syariah oleh perusahaan modal ventura syariah sebab belum adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah, sehingga pelaksanaan usaha modal ventura syariah yang tidak berjalan maksimal sesuai dengan prinsip syariah justru merugikan masyarakat, belum memberikan kepastian hukum. Dari latar belakang tersebut memunculkan 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah filosofis usaha modal ventura berbasis ekonomi syariah? Yang kedua, bagaimanakah pengaturan dan pengawasan usaha modal ventura syariah yang sesuai dengan prinsip syariah? Yang ketiga, apakah yang menjadi kendala dalam mewujudkan usaha modal ventura syariah? Berikutnya tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian khusus, dalam penelitian ini tujuannya adalah mengungkap apa filosofis usaha modal ventura berbasis ekonomi syariah. Yang kedua, mengungkap bagaimana model pengaturan dan pengawasan usaha modal ventura yang berbasis ekonomi syariah. Yang ketiga, mengungkap apakah yang menjadi kendala dalam mewujudkan usaha modal ventura syariah. Berikutnya manfaat penelitian. Dapat dibagi dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu untuk menemukan konsep-konsep baru dalam penerapan ekonomi syariah di sektor lembaga pembiayaan modal ventura. Yang kedua, menemukan model epistemologi penelitian dan analisis hukum terhadap masalah-masalah yang memiliki sifat khusus, khususnya berkenaan dengan masalah pengaturan dan pengawasan terhadap usaha modal ventura syariah. Yang ketiga, aksiologi dari pengaturan modal ventura syariah yang memberikan problem solving bagi perusahaan modal ventura syariah dan perusahaan pasangan usahanya. Manfaat praktis, yaitu hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam pembuatan regulasi bagi pihak yang berkepentingan terkait pengaturan usaha modal ventura yang berbasis syariah dan manfaat bagi pengembangan hukum bisnis di masa depan. Selanjutnya landasan teori yang digunakan ada 6 teori. Yang pertama adalah teori negara hukum. Kedua, teori perundang-undangan. Ketiga, teori maqasid al-syariah. Yang keempat, syariah enterprise theory. Yang kelima, teori kepastian hukum. Dan yang keenam, teori perlindungan hukum. Selanjutnya berkaitan dengan metodologi penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan filsafat serta pendekatan perbandingan. Sumber hukum yang digunakan sebagaimana penelitian hukum yang lain yaitu seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan lainnya atau sering disebut dengan bahan hukum tersier. Teknik analisis menggunakan teknik deskriptif dan argumentatif. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di awal.
Kami berharap masukan dan saran untuk menyempurnakan proposal disertasi ini. Saya kira itu, terima kasih.